Baik, selamat siang adik-adik semua. Selamat siang. Hari ini kita akan belajar, tapi sebelum kita memulai pertemuan kita berdiri untuk kita berdoa, mohon kepada Tuhan untuk diberi kekuatan supaya kita bisa bertahan dalam pelajaran kita hari ini. Yang pimpin doa silahkan. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Kudus. Amin. Ya Tuhan, puji dan syukur karena karena bisa kasih dan syukur kepada kami semua. Sehingga kita menjalankan dari makan masing-masing hingga diberikan ini dengan kami mohon sertai dan memberkati kami agar kami dapat menyelesaikan dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, dalam cara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, silakan duduk. Sebelumnya, saya ingin pastikan bahwa kita sudah dalam keadaan siap dengan 3M, mencuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Nah, karena itu, tapi diusahakan supaya kita menjaga jarak sedikit. Untuk kehadiran, semua hadir ya? Atau ada yang tidak hadir? Ada. Itu kelas silakan catat namanya, kemudian sebentar serahkan ke sini. Pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar tentang persamaan kuadrat. Silakan diperhatikan, ada dua bagian yang harus kita selesaikan pada hari ini, yaitu menemukan akar persamaan kuadrat. Kemudian yang berikut, kita membandingkan jumlah dan hasil kali akar-akar dari persamaan kuadrat. Silakan diperhatikan masalah berikut. Seutas kawat yang memiliki panjang 1 meter dipotong menjadi 2 bagian dengan panjang yang berbeda. Masing-masing bagian itu dibentuk model persegi. Jika jumlah luas dari persegi-persegi yang terjadi sama dengan 425 cm persegi, berapakah luas persegi yang kecil? Kemudian, ini gambar apa? Gambar kamar mandi ya? Jadi dinding sebuah kamar mandi itu berbentuk persegi panjang. Akan ditutup dengan keramik persegi. Panjang ini 5 keramik, lebihnya dari lebar dinding. Jika keramik yang diperlukan untuk menutup dinding kamar mandi tersebut 300 keramik, tentukan panjang dinding tersebut. Luas satu buah keramik dianggap satu satuan. Dapatkah kalian menentukan panjang dan luas dari dinding tersebut? Ada yang mau bertanya silahkan. Mungkin dari dua masalah ini ada pertanyaan? Tidak ada juga? Baik. Di kelas 7 kita sudah belajar soal memfaktorkan bentuk aljabar. Agar terlihat indah dan bersih, dinding sebuah kamar mandi itu ditutup dengan keramik. Perhatikan permasalahan tersebut. Dinding sebuah kamar mandi yang berbentuk persegi panjang akan ditutup dengan keramik persegi. Panjang dinding 5 keramik, lebihnya dari lebar dinding. Jika keramik yang diperlukan untuk menutup dinding kamar mandi tersebut 300 keramik, tentukan panjang dinding tersebut. Luas satu buah keramik itu dianggap satu satuan. Jika luas satu buah keramik dianggap satu satuan, dapatkah kalian menentukan panjang dan luas dinding tersebut? Jadi untuk memudahkan penentuan panjang dinding, kita gambarkan masalah tersebut terlebih dahulu dalam model matematika. Dalam dinding kamar mandi itu berbentuk persegi panjang. Perhatikan, itu adalah gambar dari sebuah persegi panjang, di mana persegi panjang ini datang dari dinding kamar mandi. Dinding kamar mandi berbentuk persegi panjang. Misalkan lebar dinding adalah X panjangnya, 5 lebihnya dari lebar, maka kita simpulkan dengan X tambah 5. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Panjang kali lebar. Baik, di sini panjangnya X tambah 5. X tambah 5. Kemudian lebarnya adalah X. Maka X tambah 5 dikalikan dengan X. Sehingga tuliskan di situ menjadi X dikalikan dengan X tambah 5. Nah, maka kita peroleh X kuadrat ditambah dengan 5X. Coba kita perhatikan,
X kuadrat tambah 5X itu mempunyai variabel X dengan pangkat tertingginya adalah 2. Bentuk aljabar yang seperti itulah yang kita sebut sebagai bentuk kuadrat. Ini berdasarkan permasalahan yang tadi. X kuadrat tambah 5X sama dengan 300. Butuh berapa banyak keramik? Butuh 300 buah keramik. Kita tuliskan menjadi X kuadrat tambah 5X sama dengan 300. Atau bisa kita tuliskan menjadi X kuadrat tambah 5X kurang 300 sama dengan 0. Persamaan kuadrat satu variabel adalah suatu persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum persamaan kuadrat itu dituliskan dalam bentuk AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A itu tidak boleh sama dengan 0. A, B, C itu anggota bilangan real. Perhatikan di sini. Konstanta A, B, C pada persamaan itu disebut sebagai koefisien. Akar persamaan kuadrat dari AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 itu adalah nilai X yang memenuhi persamaan tersebut. Dan salah satu cara untuk menentukan akar persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0 adalah dengan cara memfaktorkan. Perhatikan, X dikalikan dengan X tambah 2 itu sama dengan X kuadrat tambah 2X. Atau kita tuliskan menjadi X kuadrat tambah 2X sama dengan X dikalikan dengan X tambah 2. Nah, perhatikan, X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 4. Perhatikan yang berwarna merah itu. Sama dengan X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 4. Sama dengan X kuadrat tambah 4X tambah X tambah 4. Menjadi X kuadrat tambah 5X tambah 4. Untuk contoh yang berikut silahkan dilihat. Perhatikan di bagian bawahnya. Bagaimana jika sebaliknya kita balik persamaan itu dari kanan ke kiri. X kuadrat tambah 2X itu kita balik menjadi X dikalikan dengan X tambah. X kuadrat tambah 5X tambah 4 itu sama dengan X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 4. Perhatikan, bentuk kuadratnya itu dituliskan menjadi X tambah 1 dikalikan dengan X tambah 4. Nah, bentuk yang seperti itu, ini yang disebut sebagai memfaktorkan. Silakan buka LKPD-nya. Perhatikan. Di situ ada yang perlu kita lengkapi. Silakan baca petunjuknya di situ. Harus dicari P dan Q sedemikian. P tambah Q sama dengan 5. Kemudian P kali Q-nya sama dengan 6. Kau kalikan hasilnya sama dengan 6. Kemudian dijumlahkan hasilnya sama dengan 5. Loh, yang satu ini kenapa begini? Ya? Kamu tidak tahu? Perhatikan ini. Mau mengerti? Mana yang mau presentasikan hasilnya? Sedang ke depan dan presentasikan hasilnya. Silakan. Lebih baik teman-teman pada kali 2 sama dengan 6. Jadi 3 tambah 2 sama dengan 5. 6 kali 1 sama dengan 6. Jadi 6 tambah 1 sama dengan 7. Negatif 1 kali negatif 6 sama dengan 6. Jadi negatif 1 tambah negatif 6 sama dengan negatif 7. Negatif 2 kali negatif 3 sama dengan 6. Jadi negatif 2 tambah negatif 3 sama dengan negatif 5. Baik. Dan teman-teman yang lain ada tanggapan? Tidak. Ya? Tidak. Bagian dipresentasikan nonci ini sudah benar atau belum? Benar ya? Ya. Betul? Betul. Ada yang hasilnya sama dengan yang dipresentasikan nonci? Sama ya? Baik, silakan. Saya minta perwakilan dari kelompoknya. Silakan. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kita. 1 kali 6 sama dengan 6. 6 kali 1 sama dengan 6. 6 tambah 1 sama dengan 7. Yang disampaikan peta ini sama dengan yang tadi disampaikan oleh kelompok sebelumnya. Baik, silakan diperhatikan. Tadi
Untuk 3 itu hasilnya berapa, Ki? Ki hasilnya 2. Ki hasilnya 2. P-nya 6, berarti P tambah Q-nya berapa tadi? 5 ya? Untuk P-nya sama dengan negatif 1. Dengan PQ-nya sama dengan 6. Q-nya berapa? Q-nya negatif 6. Kalau PQ? PQ-nya Positif 6 ya? P tambah Q? Ada yang beda silakan disampaikan. Untuk baris kedua dan baris ketiga, P kali Q sama dengan berapa tadi? 6. P tambah Q sama dengan 5. Maka perhatikan di sana, X kuadrat tambah X kurang 6 itu sama dengan X tambah 3 dikalikan dengan X kurang 2. Maka akar-akarnya adalah X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan positif 2. Jadi X sama dengan negatif 3 atau X sama dengan 2. Langkah-langkah untuk menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktoral itu yang pertama itu kita memfaktorkan persamaan kuadrat tersebut. Kemudian selanjutnya kita selesaikan dengan cara menyamakan setiap faktor dengan 0 untuk memperoleh nilai X yang memenuhi. Perhatikan permasalahan yang ini. Kebun Pak Nahak berbentuk persegi panjang. Panjang kebun tersebut 3 meter lebih dari lebarnya. Jika luas kebun tersebut adalah 108 meter persegi, tentukan kelilingnya. Perhatikan penyelesaiannya. Kita misalkan panjang kebun sama dengan P. Maka lebar kebunnya sama dengan P kurang 3. Luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali panjang. Ekuivalen dengan 108. Sama dengan P dikalikan dengan P kurang 3. Ekuivalen dengan 108 sama dengan P kuadrat kurang 3. Ekuivalen dengan P kuadrat kurang 3P kurang 108 sama dengan 0. Ini sama dengan P kurang 12 dikalikan dengan P tambah 9. Sama dengan 0. P sama dengan 12. Atau P-nya sama dengan negatif 9. Untuk negatif 9 ini tidak memenuhi. P-nya sama dengan 12 meter, maka L-nya sama dengan 12 kurang 3 sama dengan 9. 2 kali panjang tambah 2 kali lebar. Maka kita tuliskan menjadi 2 dikalikan dengan panjang tambah lebar. Sama dengan 2 dikalikan dengan 21, dan hasilnya adalah 42 meter. Jadi keliling kebun Pak Nahak itu adalah 42 meter. Rangkuman dari pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, nilai pengganti X yang memenuhi suatu persamaan disebut sebagai akar atau penyelesaian dari persamaan tersebut. Kemudian, persamaan kuadrat itu adalah persamaan yang pangkat tertingginya adalah 2. Secara umum bentuknya adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Dengan A tidak sama dengan 0, A, B, C itu anggota himpunan bilangan real. Kemudian A, B, C pada persamaan itu disebut sebagai koefisien. Cara menentukan akar persamaan kuadrat itu ada 3. Yang pertama, cara memfaktorkan. Kemudian yang kedua, melengkapkan bentuk kuadrat sempurna. Yang ketiga, rumus kuadratik atau rumus ABC. Rumus ABC ini nanti kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Kemudian, jumlah dan hasil akar-akar dari persamaan kuadrat itu tadi kita dapatkan X1 tambah X2 sama dengan negatif P kurang negatif Q sama dengan negatif dari P tambah Q sama dengan negatif B per A. Kemudian X1 kali X2 itu sama dengan negatif P dikalikan dengan negatif Q sama dengan PQ sama dengan C per A. Sebagai bentuk refleksi untuk saya nanti disampaikan setelah pembelajaran kita. Sebentar, ada tugas berupa kuis. Kemudian pertemuan kita selanjutnya itu kita membahas soal menentukan sumbu simetri dan titik optimum. Tetapi sebelumnya nanti kita akan bahas itu rumus ABC dan jumlah dan hasil kali dari akar persamaan kuadrat. Silahkan kita siapkan diri, kita berdiri untuk kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan doa. Ima, memimpin kita dalam doa untuk kita pulang. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan telah menjaga kami dari awal aktivitas
hingga berakhir dengan baik. Ya Tuhan, sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kami mohon jagalah kami, lindungilah kami, agar kami bisa tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Semua doa dan permohonan ini kami satukan ke dalam tangan-Mu, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.